dosen yang saya hormati, para hadirin, serta teman-teman yang saya banggakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin sekalian, izinkan saya membuka pidato ini dengan sebuah pertanyaan reflektif. Apakah kita sudah benar-benar memastikan bahwa setiap anak di negara ini mendapatkan hak paling mendasar, yakni makanan yang bergizi? Pertanyaan ini bukan sekedar retorika. Ia adalah cerminan dari realitas yang masih kita hadapi hingga hari ini. Di tengah kemajuan zaman, persoalan gizi masih menjadi tantangan nyata bagi bangsa Indonesia. Berangkat dari kondisi tersebut, lahirlah sebuah kebijakan, yakni menjadi perbincangan yang luas, yaitu Program Makan Bergizi Gratis atau disingkat MBG. Program ini membawa harapan besar, namun di saat yang sama juga memunculkan berbagai perdebatan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menguraikan pandangan mengenai pro dan kontra program makan bergizi gratis sebagai bentuk refleksi kritis kita bersama. Hadirin yang saya hormati, jika kita meninjau dari sisi positif, program ini merupakan langkah progresif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Gizi yang baik merupakan fondasi utama bagi tumbuh kembang anak. Anak yang sehat akan lebih siap belajar, lebih fokus dalam menerima pelajaran, dan pada akhirnya memiliki peluang lebih besar untuk meraih masa depan yang lebih baik. Selain itu, program ini juga memiliki dimensi keadilan sosial. Tidak semua keluarga memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk menyediakan makanan bergizi setiap hari. Dengan adanya program ini, negara hadir untuk menjamin hak dasar warga negaranya. Lebih jauh lagi, program ini berpotensi memberikan dampak ekonomi yang luas. Keterlibatan petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan pangan dapat mendorong perputaran ekonomi di tingkat daerah. Dengan demikian, secara konseptual, program makan bergizi gratis bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan juga investasi strategis bagi masa depan bangsa. Namun, demikian, hadirin sekalian, di balik berbagai potensi positif tersebut, terdapat pula sejumlah catatan kritis yang tidak dapat kita abaikan. Pertama-tama, persoalan anggaran. Program berskala nasional seperti ini tentu memerlukan biaya yang sangat besar. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah alokasi anggaran tersebut sudah tepat dan berkelanjutan? Kedua, tantangan implementasi. Dalam praktiknya, keberhasilan sebuah program tidak hanya ditentukan oleh perencanaan, tetapi juga oleh pelaksanaan di lapangan. Distribusi makanan kualitas gizi serta pengawasan menjadi aspek krusial yang harus dikelola secara profesional dan transparan. Ketiga potensi ketergantungan. Ada kekhawatiran bahwa program ini jika tidak diimbangi dengan edukasi yang tepat, dapat mengurangi kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Dan yang tidak kalah penting, aspek edukasi gizi. Memberikan makanan bergizi saja tidak cukup. Masyarakat juga perlu dibekali pemahaman tentang pola hidup sehat agar manfaat program ini dapat berkelanjutan. Hadirin yang berbahagia, dari paparan tersebut kita dapat melihat bahwa program makan bergizi gratis bukanlah persoalan yang dapat dinilai secara sederhana sebagai baik atau buruk. Ia adalah kebijakan yang kompleks yang memerlukan keseimbangan antara niat baik dan kesiapan sistem. Oleh karena itu, sikap yang bijak bukanlah sekedar mendukung atau menolak, melainkan mengawal.
Kita perlu mendukung tujuan mulia ini dari program ini sembari tetap bersikap kritis terhadap pelaksanaannya. Kita perlu memastikan bahwa program ini tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan. Karena pada hakikatnya, keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat. Hadirin sekalian, di era modern ini, kita dituntut untuk menjadi generasi yang tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mampu menganalisis dan mengambil sikap secara rasional. Perdebatan mengenai program makan bergizi gratis hendaknya tidak memecah, melainkan memperkaya sudut pandang kita dalam mencari solusi terbaik bagi bangsa. Sebagai penutup, izinkan saya kembali pada esensi utama dari pembahasan ini. Tujuan kita bukan sekedar menyediakan makanan, tetapi memastikan bahwa setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat, belajar dengan baik, dan meraih masa depan yang gemilang. Karena pada akhirnya, kualitas generasi hari ini adalah cerminan masa depan bangsa. Semoga setiap kebijakan yang diambil benar-benar membawa manfaat, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.